Selamat malam, Hitam Pintar hadir lagi dengan kisah seorang anak psikopat yang membunuh untuk kepuasan dan kenikmatan. Mary Flora Bell lahir di Newcastle tanggal 26 Mei tahun 1957. Mary merupakan anak dari Elizabeth McCracken yang lahir di Gateshead tahun 1939 dan sudah menjadi PSK sejak berumur 17 tahun karena tuntutan ekonomi. Elizabeth merupakan PSK yang sering mempraktekkan sadomasochisme dalam melayani pelanggan-pelanggannya. Mary beberapa kali melihat ibunya disiksa oleh pelanggannya ketika berhubungan seksual. Sungguh Mary yang malang. Di saat kecil, dia sudah harus menyaksikan hal-hal seperti itu. Ayah biologis Mary tidak diketahui hingga saat ini. Tapi karena sang ibu menikah dengan seorang pria pemabuk dan ex-narapidana pencurian bernama Billy Bell, sehingga Mary juga menggunakan nama Bell. Sejak kecil, Mary diterlantarkan oleh ibunya. Bahkan, Mary nyaris mati di tangan ibunya sendiri. Dia pernah dilempar dari jendela rumah. Juga diberikan pil tidur dengan dosis yang berlebih. Tidak hanya mendapat siksaan dan diterlantarkan. Sejak berusia 4 tahun, Elizabeth sudah menjajahkan Mary ke dunia prostitusi dan harus melayani nafsu bejat pria-pria dewasa. Mary tumbuh menjadi seorang anak yang berperilaku agresif dan disfungsional. Menurut gurunya, seorang teman sekolahnya mengaku pernah dicekik lehernya oleh Mary. Ada juga anak lain yang mengaku wajahnya disulut dengan api rokok. Akibatnya, teman-teman menjauhinya dan Mary tidak memiliki teman. Kecuali Norma Bell, tetangga Mary yang 2 tahun lebih tua dari Mary. Di tanggal 25 Mei tahun 1968, tepat di malam ulang tahun Mary yang ke-11, Mary bersama Norma Bell mengajak Martin Brown, anak tetangga mereka yang baru berusia 4 tahun, untuk pergi ke sebuah rumah kosong yang diterlantarkan pemiliknya dengan bujukan memberikan permen, sehingga Martin mengikuti mereka. Sesampainya di rumah kosong tersebut, Mary langsung mencekik leher Martin hingga meninggal, sedangkan Norma hanya terdiam melihat hal tersebut. Karena anak mereka tak kunjung pulang, orang tua Martin akhirnya melaporkan ke kepolisian. Dan setelah pencarian dilakukan, mayat Martin baru ditemukan keesokan harinya. Dari hasil investigasi yang dilakukan menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh Martin, sehingga pihak kepolisian menyimpulkan bahwa kematian Martin adalah kecelakaan. Hal ini mungkin karena teknologi yang digunakan tidak secanggih zaman sekarang. 2 hari setelah peristiwa tersebut, Mary dan Norma pergi ke tempat penitipan anak di mana biasanya Martin dititipkan oleh orang tuanya. Dan mereka mengobrak-abrik tempat tersebut dan meninggalkan catatan-catatan bertuliskan, "Saya membunuh dan saya akan kembali. Kami membunuh, berhati-hatilah." Dan catatan terakhir berbunyi, "Kami telah membunuh
Martin Brown. Tapi, lagi-lagi kejadian tersebut hanya dianggap polisi sebagai perbuatan orang usil yang kurang kerjaan. 2 bulan sejak peristiwa tersebut, tepatnya di tanggal 31 Juli 1968, seorang anak berusia 3 tahun bernama Brian Howie yang sedang menyaksikan pembongkaran rumah-rumah di Red Alley dijemput oleh Mary dan Norma untuk bermain di sebuah tanah kosong. Dan Mary kemudian membunuh Brian dengan cara yang sama, yaitu dicekik. Setelah mencekik Brian dan Brian kehilangan kesadaran, Mary dan Norma kemudian meninggalkannya. Namun, beberapa saat setelah mereka pergi, Mary kembali ke tempat kejadian seorang diri dengan gunting di tangannya. Dia menusuk perut Brian, melukai kakinya, dan mengukir luka bertuliskan huruf M di perut Brian. Tidak hanya itu, ia melanjutkan kekejiannya dengan memutilasi penis Brian. Dari hasil otopsi, pihak kepolisian menemukan kesamaan antara kasus Martin dan Brian, sehingga polisi mengumumkan bahwa ini merupakan pembunuhan berantai. Dan kemungkinan pembunuhnya adalah seorang anak kecil. Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan di sekitar kompleks tempat tinggal korban, yang juga tidak jauh dari rumah Mary. Mereka mulai mencurigai Mary karena Mary sering kali bertingkah aneh, seperti mengaku kepada teman di sekolahnya bahwa ia mencekik seorang anak kecil. Juga, pada saat pemakaman Brian, seorang polisi melihat Mary seolah mengaku dengan tertawa dan berkata, "Dialah pembunuh Brian." Karena hal itu, mereka mulai memeriksa Mary. Setelah proses pemeriksaan berjalan, muncullah seorang anak berusia 9 tahun yang mengaku melihat Mary mencekik leher Brian, dan Norma pun ada di sana. Setelah bukti-bukti terkumpul, persidangan pun digelar pada tanggal 17 Desember 1968. Mary dan Norma pun saling menyalahkan dalam persidangan tersebut. Menurut Norma, ia sempat memohon kepada Mary untuk berhenti mencekik Brian. Sementara, menurut Mary, ia hanya melihat pembunuhan tersebut. Dan yang mengejutkan, ia mengatakan bahwa seluruh rencana pembunuhan tersebut merupakan ide Norma. Namun, setelah proses persidangan yang cukup alot dan didukung dengan keterangan saksi, Mary akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Ketika ditanya apa motif melakukan kedua pembunuhan tersebut, Mary dengan santainya menjawab, semata-mata demi kepuasan dan kenikmatan. Mary akhirnya diputuskan bersalah dan dijebloskan ke penjara anak di Red Bank Community Home selama 12 tahun dan dibebaskan pada tahun 1980 ketika berusia 23 tahun. Sedangkan Norma dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari hukuman. Setelah dibebaskan, Mary diberi identitas baru. Karena saat melakukan pembunuhan, Mary masih di bawah umur. Menurut info terbaru, Mary sempat menikah dan memiliki seorang putri berinisial Z. Hingga saat ini, Mary masih hidup
bersama pasangannya dan sudah memiliki cucu. Namun identitas barunya masih dirahasiakan. Dari cerita Mary ini, semoga kita dapat mengambil hikmahnya untuk mendidik anak kita dalam lingkungan dan pola asuh yang positif. Demikian kisah Mary Bell pada saat ini. Silahkan like, komen, dan subscribe bila Anda menyukai video ini. Nantikan video-video menarik selanjutnya. Salam hitam pintar.